Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah ruang kelas SMA Negeri 5 Kota Padang Sidempuan terbakar pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 2 rumah rusak parah usai diterjang longsoran tanah perbukitan Kota Sibolga. Indonesia kembali raih 3 emas di ajang Athletics Championship 2025. Ya, kita awali informasi pertama, komplotan begal kembali beraksi di Kabupaten Deli Serdang. Seorang pengendara motor menyusup ke halaman rumah warga untuk berlindung, namun motornya berhasil dibawa kabur. Empat pelaku begal melakukan perampokan motor di kawasan Jalan Melati, Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat subuh 14 November lalu. Keempatnya memberhentikan laju seorang pengendara motor dengan mengancam menggunakan senjata tajam. Karena takut dilukai, korban kemudian melarikan diri dan meninggalkan motornya di lokasi kejadian. Mengetahui motor korban tertinggal, keempat pelaku langsung melarikan motor itu. Arah masuk Jalan Melati, simpang KFC, dia sudah dipepet. Karena di perjalanannya dia udah diayun pakai kelewang, dia belok ke halaman rumah warga tetangga saya. Setelah belok sampai sini dia mau dibacok, dia lepaskan keretanya, dia lari. Lari dia balik lagi ke arah simpang KFC dan kereta tertinggal. Dan akhirnya satu buah kereta Honda Beat warna hitam dibawa oleh pelaku. Pelakunya 2 kereta 4 orang. Kini korban telah melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian. Korban berharap polisi segera meringkus pelaku dan mendapatkan kembali motornya yang dibawa kabur. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Diduga dikeroyok orang tak dikenal, seorang pria ditemukan terbaring bersimbah darah di samping makam keluarga di Kabupaten Deli Serdang. Korban dievakuasi ke rumah sakit. Seorang pria ditemukan dalam kondisi terbaring lemas akibat luka bacok di sekujur tubuhnya. Korban yang diketahui bernama Michael, berusia 21 tahun itu, diduga dikeroyok orang tak dikenal, kemudian ditinggalkan di area pemakaman Kristen di Desa Baru, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa pagi. Saat korban dievakuasi ke rumah sakit, korban tidak memberikan keterangan apapun terkait luka yang ada di sekujur tubuh dan kepalanya. Namun diketahui, korban merupakan warga dari Desa Lantasan Baru, yang makam tempat dia bersembunyi itu adalah makam keluarganya. Di sini udah kapar. Oh, geger lah ya berarti ya. Geger lah kami suka orang kampung di semua. Kalau ini kuburannya kuburan siapa, Pak? Pekuburan Desa Lantas Baru ini, Bang. Itu makamnya makam siapa? Itu makam bapaknya dia lah, abang bapaknya dia. Oh, makam pamannya dia lah. Iya, pamannya. Oh. Kalau barang-barangnya ada yang hilang, Pak? Barang-barangnya nggak ada hilang, kunci cuma hilang. Kalau kereta lengkap semua sama handphone, handset masih ada. Ada semua berarti ya? Ada. Hingga kini korban sudah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Deli Serdang. Sementara pihak kepolisian belum berkenan memberikan keterangan terkait pria yang ditemukan dalam keadaan bersimbah darah itu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, selisih paham saat menikmati minuman keras di warung tuak, seorang pria di Medan tega menghabisi nyawa rekannya sendiri dengan menggunakan pecahan kaca lampu. Pecahan kaca ini jadi bukti jejak aksi pembunuhan seorang pria pada temannya pada hari Minggu lalu. Kini ia harus berurusan dengan Reskrim Polsek Medan Timur, Polrestabes Medan. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka Bobi Rahmat Pohan dan korban Erik Pohan merupakan teman dekat. Sebelum kejadian, mereka sedang menikmati minuman keras di warung tuak, tepatnya di bawah jembatan Titik Gantung, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Merasa sakit hati karena dimarahi korban, tersangka kemudian menaiki anak tangga dan menantang korban. Sempat terjadi perkelahian di antara mereka, namun korban akhirnya terjatuh tak berdaya usai menerima tusukan pecahan lampu di bagian perut.
Seketika korban pun akhirnya meninggal dunia. Polisi yang mengetahui hal itu langsung memeriksa beberapa orang saksi dan menangkap tersangka di lokasi persembunyiannya pada Minggu sore. Terjadinya selisih paham tersebut, Bobi Pohan naik ke atas dan memanggil Erik dari bawah untuk naik dengan mengeluarkan kata-kata, "Rik, naik kau, macam betul aja kau." Sehingga naik, kemudian Pohan sudah di atas lebih dulu, si Bobi Pohan, dan memegang kaca neon. Sementara tersangka membantah dirinya berniat melakukan pembunuhan. Aksi tersebut dilakukan karena pengaruh minuman keras. Ada lihat dulu kan, makanya dia udah bengkur, aku lari. Gara-gara apa itu? Dari waktu itu biasa minum, udah pus ya. Resek Pak ya? Nah. Hingga kini tersangka menjalani pemeriksaan di Mapolsek Medan Timur. Akibat perbuatannya, ia diancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Dua rumah rusak parah usai diterjang longsoran tanah perbukitan di Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Para korban khawatir akan terjadi longsor susulan lantaran hingga kini masih turun hujan dengan intensitas tinggi. Hujan deras yang mengguyur Kota Sibolga pada hari Rabu menyebabkan 2 unit rumah rusak parah. Rumah itu diterjang material longsor tanah perbukitan kawasan Sibolga Utara. Beruntung dari peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara para pemilik rumah beserta keluarganya langsung keluar menyelamatkan diri usai mendengar suara keras gemuruh yang berasal dari arah belakang rumah. Bagian terparah kondisi kerusakan dari kedua rumah itu yakni terdapat pada bagian belakang dan dinding samping rumah yang jebol usai diterjang material longsor yang bercampur dengan lumpur dan batu. Selain merusak bangunan rumah, sejumlah perabotan milik korban juga mengalami kerusakan lantaran tidak sempat diselamatkan. Belakang semua sampai muka. Ada korban? Tidak ada, Pak. Ada berapa ruangan Pak yang jadi? 2-3 ruangan lah sampai samping sana lagi. Berapa rumah yang jadinya Pak? 3 rumah. 3 keluarga lah. 3 keluarga Bang. Ha. Saat ini kemana nih Bang mengungsinya Pak? Ke rumah apalah? Keluar apa? Saudara. Ada pemerintah setempat atau kelurahan udah meninjau Pak? Orang dari Pak Lurah sudah datang ke sini sama Babinsa tadi. Saat ini, seluruh korban longsor yang terdiri dari 3 kepala keluarga itu terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabat masing-masing. Selain itu, para korban juga khawatir akan terjadi longsor susulan, lantaran hingga kini masih turun hujan dengan intensitas tinggi. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Sebuah ruang kelas SMA Negeri 5 Kota Padang Sidempuan terbakar pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Kebakaran diduga karena korsleting listrik. Sejumlah tim pemadam berjibaku padamkan api di salah satu ruang kelas di SMA Negeri 5 Kota Padang Sidempuan. Api muncul pada Selasa sore. Terlihat asap tebal dan api membumbung tinggi ke udara. Siswa dan guru pun panik dan berhampuran keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Setelah 1 jam berjibaku memadamkan api, petugas pun akhirnya berhasil menjinakkan sejago merah. Peristiwa kebakaran ini bermula saat saksi mata melihat kepulan asap dari atap gedung pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, disusul dengan percikan api. Mengetahui hal itu, pihak sekolah pun langsung mengevakuasi seluruh siswa dan guru ke tempat yang lebih aman dan langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Seluruh siswa aman ya Pak? Iya, langsung. Oke. Terus ini kan ruangan terbakar Pak. Besok proses mengajar seperti apa Pak? Apakah pindah kelas atau seperti apa? Ya, kalau sudah saya analisa, memang untuk satu ruangan ini tidak membutuhkan untuk proses belajar mengajar. Mungkin kita bisa memakai ruangan yang lain. Tapi tetap masuk sekolah besok Pak ya? Tetap Nggak ada Dugaan sementara, terjadinya kebakaran ini disebabkan korsleting listrik di atap bangunan, sehingga api dengan cepat melahap isi ruangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan proses belajar mengajar esok harinya tetap dilaksanakan.
Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidempuan.